Tuhan Yesus tidak membiarkan kita sendirian. Tuhan Yesus tidak membiarkan kita memikul pergumulan sendirian. Karena Tuhan Yesus tidak menginginkan kita seperti yatim piatu di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa dan onak duri ini. Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga, dia berkata kepada murid-muridnya agar mereka menanti di Yerusalem, yaitu baptisan Roh Kudus. Mereka menanti baptisan Roh Kudus dari sorga kepada mereka. Untuk apa? Agar mereka bisa diperlengkapi, disertai dengan kuasa dari sorga, supaya murid-murid Tuhan Yesus Kristus dapat berjalan dari kemenangan yang satu kepada kemenangan yang berikutnya. Mereka dapat ambil bagian di dalam tanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan, dan mereka taat mau menunggu janji Tuhan Yesus Kristus, baptisan Roh Kudus di Yerusalem. Kita perhatikan baik-baik, murid-murid Yesus Kristus ini adalah orang-orang percaya. Mereka telah lolos dari ujian tekanan iman. Mereka telah diyakinkan oleh Tuhan Yesus Kristus selama 40 hari. Tuhan Yesus meyakinkan iman mereka, sehingga murid-murid Tuhan Yesus makin setia, makin percaya, makin meyakini kepada Tuhan Yesus yang mereka sembah. Tapi mereka juga yang diminta oleh Tuhan Yesus menanti baptisan Roh Kudus di Yerusalem. Anak-anak Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan, siapapun juga yang telah menjadi orang percaya, kita tidak boleh merasa lebih berpengalaman, lebih kuat iman, lebih berpengalaman dibandingkan murid-murid Yesus Kristus yang lainnya. Sehingga menganggap, ya saya anak Tuhan, saya pelayan Tuhan, saya sudah setia kepada Tuhan. Sehingga saya tidak perlu lagi dibaptis oleh Roh Kudus seperti yang dialami oleh Petrus dan kawan-kawan. Yang diperlukan di sini adalah kita harus rendah hati untuk membuka diri, untuk berkata, Tuhan Yesus, sebagaimana murid Yesus Kristus lainnya, Petrus dan kawan-kawan membuka hati untuk mengalami baptisan Roh Kudus, kita juga harus membuka diri supaya kita dibaptis oleh Roh Kudus. Dan menurut perspektif dari Lukas yang menulis kisah para rasul, di Kisah Rasul pasal yang kedua, fakta membuktikan murid-murid Tuhan Yesus Kristus dibaptis oleh Roh Kudus. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka mengalami suatu hal yang luar biasa. Mereka penuh dengan Roh Kudus, berbahasa roh dengan karunia-karunia dari Roh Kudus. Ini hal yang dahsyat, bukan? Dan akhirnya mereka mampu berjalan dari kemenangan yang satu, kemenangan iman yang berikutnya. Mereka sanggup untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai anak Tuhan. Sampai Injil diberitakan sampai di ujung bumi di masa mereka, di era mereka, di generasi mereka. Ujung bumi dalam perjanjian baru itu adalah kota Roma. Dan betul, di masa mereka di abad pertama Masehi, Injil sampai ke kota Roma. Itu suatu pekerjaan yang luar biasa. Siapa yang memampukan mereka? Siapa yang menguatkan mereka? Siapa yang membuat mereka bisa melakukan semuanya itu? Yaitu ketika mereka sudah dibaptis oleh baptisan Roh Kudus. Kita akan belajar pada saat ini apa saja makna dari baptisan Roh Kudus itu. Yang pertama, baptisan Roh Kudus yaitu menggenapi janji Bapa. Mari kita lihat Lukas pasal 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ini kata firman Tuhan. Tuhan Yesus telah berjanji bahwa ada janji Bapa dan yang akan meminta Bapa mengirimkan janji Bapa itu, yaitu baptisan Roh Kudus. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-16 mengatakan bahwa dia akan meminta kepada Bapa untuk mengirim seorang penolong yang lain. Seorang penolong yang lain. Nah, penolong yang lain ini siapa? Yang lain di sini adalah selain dari Yesus Kristus yang sederajat dengan Yesus yang ilahi. Siapakah itu? Yang selain Yesus Kristus yang sederajat dengan Yesus Kristus yang ilahi, yaitu Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Dan tentunya yang dimaksudkan dengan seorang penolong yang lain ini adalah Allah Roh Kudus, dan benar dikenapi di hari Pentakosta. Jadi seorang penolong yang lain ini
bukan bicara tentang seorang manusia yang nantinya harus ditunggu ratusan tahun, yang akan muncul, bukan seperti itu. Ini kalau mau nunggu sampai ratusan tahun, waduh, sampai kapan nunggu di Yerusalem? Yesus hanya menyuruh nunggu di Yerusalem, nggak lama-lama. Dan tentunya itu adalah Roh Kudus, dan dibuktikan pada saat hari Pentakosta ketika baptisan Roh Kudus dinyatakan. Dan kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, Tuhan Yesus suruh mereka tunggu di Yerusalem. Untuk apa? Untuk diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang tinggi. Kata diperlengkapi dari bahasa Yunani, bahasa aslinya adalah enduo. Itu adalah kata yang umumnya dipakai untuk pakaian. Jadi kalau diperlengkapi dapat didefinisikan seperti ini. Dipakaikan kuasa Roh Kudus. Istilah seperti ini sudah biasa, bukan kita dengar. Contohnya di kitab Efesus. Diminta agar kita memakai jubah dari tentara Romawi, itu jubah besi. Berbaju sirakan keadilan. Berikat pinggangkan kebenaran. Nah itu sudah biasa seperti itu. Untuk apa? Untuk proteksi diri kalau tentara Romawi berperang. Kalau kita ingat film-film pada masa kini ya, ada Tuxedo dari Jackie Chan, pakai jas itu, waduh dia bisa berimprovisasi, bisa punya power tertentu. Atau Iron Man ini dari Tony Stark, atau Ant-Man ya dari Scott. Mereka kalau pakai seragam itu, pakai jubah itu, pakai kostum itu, mereka bisa powerful, bisa hebat sekali. Ternyata ide seperti ini bukan baru muncul sekarang. Sudah sejak zaman Alkitab sudah ada. Termasuk dipakaikan kuasa Roh Kudus. Memakai jubah kuasa Roh Kudus. Ini janji yang Tuhan yang berikan kepada kita. Dan kata yang digunakan itu bukan aktif, tapi kata pasif. Dipakaikan. Jadi bukan kita yang tiba-tiba mau pakai kuasa Roh Kudus. Enggak begitu. Siapa yang pakaiin? Yang pakaiin adalah Tuhan sendiri. Allah yang memakaikan kepada kita kuasa Roh Kudus seperti itu. Ini adalah janji Bapa. Jadi pada saat ini kita perlu membuka hati, berserah penuh kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mau dibaptis oleh Roh Kudus, dipakaikan kuasa Roh Kudus agar kita sanggup sebagai anak-anak Tuhan berdiri teguh di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa dan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan yang kedua, makna dari baptisan Roh Kudus adalah supaya Roh Kudus permanen mendiami kita. Mari kita lihat Yohanes 14 ayat 17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita bahwa Roh Kudus akan diam permanen dalam kehidupan kita. Kalau di firman Tuhan ini ya, di firman Tuhan berkata akan diam di dalam kamu. Kata diam ini dari bahasa Yunani, dari kata meno. Jadi diam di sini bukan sekadar diam. Meno artinya akan tinggal tetap. Artinya permanen, ada di dalam diri kita. Inilah caranya Roh Kudus hadir dalam diri kita. Kenapa ya? Harus tinggal tetap seperti ini. Harus meno seperti ini. Karena memang dulu di perjanjian lama cara kerja Roh Kudus beda. Beda sekali. Contohnya, Roh Kudus hadir terhadap diri Simon, tetapi juga bisa keluar dari diri Simon. Roh Kudus pernah hadir di dalam diri Saul, tetapi bisa keluar dari diri Saul. Bahkan Daud pernah berdoa. Dia bilang, Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku. Artinya, Roh Kudus waktu zaman perjanjian baru bisa in out pada diri seseorang. Bisa keluar masuk pada diri seseorang sesuai kehendak daripada Bapa di sorga. Kehendak dari Roh Kudus itu sendiri. Namun di perjanjian baru Roh Kudus itu permanen tinggal di dalam diri kita. Bahkan dalam perspektif dari Paulus kita bisa lihat di Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-19. Dengan secara luas Paulus menjelaskan bahwa orang yang tidak memiliki Roh Kudus, orang tersebut bukanlah milik Kristus.
Dan kita bisa mampu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena Roh Allah lah yang membuat kita bisa mengaku seperti itu. Sehingga setiap anak Tuhan yang sudah betul-betul anak Tuhan, di dalam dirinya ada Roh Kudus. Sehingga kita semuanya milik daripada Tuhan sendiri, dari Kristus sendiri. Nah, di sini suatu keindahan. Engkau tidak perlu berpikir Roh Kudus ada di mana. Roh Kudus tidak jauh. Dia tinggal, diam, tetap di dalam diri kita sebagai orang-orang percaya. Ini suatu berkat yang sangat indah bagi kehidupan kita. Ayo, makna baptisan Roh Kudus juga. Salah satunya adalah untuk membuat Roh Kudus tinggal secara permanen. Sejak hari Pentakosta sampai dengan sekarang. Engkau diperlengkapi Tuhan secara luar biasa. Jadi jangan cepat putus asa. Jangan mundur dalam mengiring Tuhan Yesus Kristus. Jangan kepahitan dengan Tuhan. Jangan kecewa dengan gereja. Jangan kecewa dengan banyak hal tentang hidupmu. Tetap percaya ada kuasa Tuhan yang besar. Pribadi yang sangat besar. Yaitu Roh Kudus yang akan menemani kita. Parakletos membimbing kita. Menasihati kita. Menopang dan menguatkan iman kita. Menguatkan panggilan kita. Dan makna yang ketiga tentang baptisan Roh Kudus. Yang pertama, untuk menggenapi janji Bapa. Yang kedua, supaya Roh Kudus permanen mendiami kita. Dan yang ketiga, supaya efektif sebagai saksi Kristus. Mari kita lihat firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi baptisan Roh Kudus itu bertujuan supaya kita jadi efektif menjadi saksi Tuhan Yesus Kristus. Kita menjadi orang-orang yang diberikan kemampuan, diberikan kekuatan, kesanggupan untuk bisa menjadi saksi Kristus. Tanpa bantuan Roh Kudus, kita sulit untuk menjadi saksi Kristus. Kata yang menarik tentang kuasa ini dari bahasa Yunani dunamis, yaitu kekuatan dan kemampuan. Nah, ketika kita dibaptis oleh Roh Kudus, kita harus pikir baik-baik untuk apa semuanya itu. Ketika kita di dalam diri kita tertanam karunia-karunia Roh Kudus, ketika engkau bisa berbahasa roh, untuk apa semuanya itu? Apakah supaya engkau merasa ada kepuasan rohani? Apakah engkau bisa merasa ada sukacita tersendiri, damai tersendiri, merasa untuk punya pengalaman supernatural? Yang terutama adalah supaya kita menjadi saksi Kristus. Itu yang terpenting, yang lainnya hanya tambahan. Jadi untuk apa kita punya karunia-karunia Roh Kudus itu? Kalau kita tidak ambil bagian menjadi saksi Tuhan Yesus Kristus. Sebaliknya, kita tidak bisa menjadi saksi Kristus yang efektif kalau kita tidak membuka diri untuk dibaptis oleh Roh Kudus. Pada saat ini, kita telah mengenal 3 hal tentang makna dibaptis oleh Roh Kudus. Kita perlu membuka hati untuk berkata, Tuhan, murid-murid-Mu yang lain telah Engkau baptis dengan Roh Kudus. Aku juga mau dibaptis oleh Roh Kudus, yaitu diperlengkapi, dikenakan kuasa Roh Kudus, diberikan kemampuan, diberikan kesanggupan dari kuasa Tuhan, dari pribadi Roh Kudus dalam diri kita untuk menjadi berkat, untuk menjadi saksi, untuk memuliakan nama Tuhan, dan untuk mendapatkan kemampuan dari Tuhan, tetap setia mengiring Tuhan. Kekuatan ini harus kita miliki. Jangan pandang enteng, jangan anggap ini tidak perlu. Ini sangat-sangat penting dalam kehidupan iman orang percaya. Ketika engkau sudah dibaptis oleh Roh Kudus, maka engkau akan melihat hidupmu akan berbeda. Berkat-berkat rohani akan berbeda, akan engkau nikmati. Dan engkau akan makin antusias, makin setia untuk melayani Tuhan. Setia melakukan tugas-tugas tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Di antaranya menjadi saksi Kristus. Tuhan Yesus memberkati.